Assalamualaikum. Let me introduce myself. My name is Laili. I'm from PPFF. Hello, my friend. Salam kenal. Bukan cuma nge-rap, tapi juga amal. I'm here to share. Let's art it together. Halal, it's my style. Forever and never. Rencang-rencang. Pastilah sudah mengenal bukan salah satu sosok sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar As-Siddiq. Siapa? Yap, betul sekali, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Diceritakan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Dalam asar sahabat mengisahkan suatu ketika Abu Bakar pernah meminum air susu hasil dari pekerjaan budak beliau. Setelah meminum, Abu Bakar menanyakan asal-usul dari susu tersebut, yang ternyata susu itu diperoleh dari budak beliau dari hasil meramal sekelompok kaum. Lantas Abu Bakar memasukkan jemari ke mulutnya dan segera memuntahkan susu tersebut hingga menyangka nyawa beliau akan keluar. Seraya Abu Bakar berdoa, "Ya Allah, aku meminta ampun atas apa yang dimuat oleh usus besarku dan yang tercampur dengan urat-uratku." Berkaca pada kisah Abu Bakar tadi, dapat kita jadikan reminder diri. Beliau betapa sangat berhati-hati dalam memastikan makanan dan minuman yang halal dikonsumsi. Beliau menjaga tubuhnya dari hal yang ragu akan kehalalan. Mengapa demikian rencang-rencang? Karena langkah yang kita ambil merupakan pilihan, bisa jadi tangga surga atau jurang neraka. Sebab tubuh yang dibangun dari perkara yang haram akan menjadi bahan bakar api neraka yang membara. Dan mengapa pentingnya kita berikhtiat dalam memilah dan memilih perkara yang halal dan say no haram. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kutipan kitab beliau Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masail As-Sufiyah menjelaskan, "Man la yustajabu lahu limawani'a wa awaridho qad ta'arrada lahu famin dzalik aklul harami wa lubsuhu." Doa seseorang dapat tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang oleh hal-hal tertentu, yakni makan makanan haram dan memakai pakaian haram. Lantas, apa itu gaya hidup halal atau sekarang yang ramai dengan istilah halal lifestyle? Mengutip dari Prudential Syariah, halal lifestyle merupakan gaya hidup halal yang merujuk pada kewajiban setiap muslim mengonsumsi dan menggunakan segala perkara yang dikategorikan halal menurut ajaran Islam. Arus materialisme yang semakin menggila, lenggam kehidupan mengakar pada nilai-nilai halal yang menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang terombang-ambing di tengah gemerlap kehidupan yang penuh godaan. Media sosial yang memamerkan kemewahan, iklan-iklan yang menggoda selera dan iman. Namun rencang-rencang, ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan wa tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Gaya hidup halal merujuk pada cara kita menjalani dan mengedepankan prinsip halalan wa thayyiban dengan kita bermuhasabah, riyadhah, tazkiyah, dan bermunajah. Label halal bukan sekedar stempel di bungkus makanan, melainkan tanggung jawab dan kesadaran konsumen melek akan halal it's my style. Salah satu unit BUMP Pondok Pesantren Fadul Fadlan yakni hadir PPFF Food and Bakery. Meski terhitung kurang dari 1 tahun, PPFF Food and Bakery sudah mengantongi nomor induk berusaha dan ketetapan halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Memastikan kehalalan menurut syariat merupakan tanggung jawab produsen. Make sure apa yang disantap oleh customer jelas halalan, yakni memastikan terhindar dari segala yang dilarang, dan thayyiban yang berarti mendatangkan kebaikan, yakni makanan yang bergizi, lezat, serta memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran. Jangan mengadopsi beli sekarang pikir nanti. Waduh, nggak bahaya tah ini. Telitilah sebelum membeli dan mengonsumsi.
Yuk rencang-rencang, melek akan gaya hidup halal dalam semua aspek kehidupan. Dari kuliner hingga mode busana, dari pekerjaan hingga pergaulan, dari kosmetik hingga pariwisata. Dalam pusaran konsumerisme, halal menjadi kompas moral yang menuntun kita menavigasi kehidupan, yang mengharmonisasi tubuh dan jiwa menuju keberkahan, dan melangkah penuh keyakinan menuju surga yang dijanjikan. Amin Allahumma amin. Maka layarnya merupakan cara kita merefleksikan nilai-nilai Islam yang kita pegang. Aplikasinya merupakan aspek kehidupan yang kita jalankan. Kamera adalah cara kita memandang kehidupan untuk mencari hikmah dan keberkahan. Baterai adalah iman yang perlu kita recharge dengan amal soleh. Dan koneksi internet adalah provider dengan hablum minallah wa hablum minannas. Ingatlah rencang-rencang, dalam menjalani gaya hidup halal, kita bukan hanya sekedar user, kita adalah developer kehidupan. Mari update software halal dengan firewall ketakwaan supaya terhindar dari virus haram. Yo, brother and sister, like make a change halal itu easy, gak perlu yang strange. Dari pagi sampai malam, we rearrange our life for the weather is like exchange. Jadi ini aku datang dengan misi, spreading halal wisdom tanpa kompromi. So join the movement, let's be halal savvy. Together we rise jadi muslim yang fancy. Rencang-rencang, matursuan sangat geh lan cekap semanten kula aturaken. Mbok menawi wonten lepat laili nyuwun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.